Bertemu kembali dengan saudara-saudara pecinta ibadah meditasi dimanapun engkau berada. Hari ini dalam meditasi rutin Retreat Center GBKP, kita akan mempelajari metode meditasi Santo Benedictus. Saudara, bila pada 2 minggu yang lalu kita telah mempelajari 2 metode meditasi. Yang pertama meditasi Yesus Kristus dan yang kedua meditasi Galilea. Maka pada edisi hari ini kita akan mempelajari meditasi Santo Benedictus. Saudara, meditasi ini merupakan metode meditasi yang selama berabad-abad dipraktikkan oleh gereja. Ada 3 kerangka besar dalam meditasi Santo Benedictus. Yang pertama adalah Lectio atau bacaan suci. Kemudian yang kedua Meditatio atau meditasi. Kemudian yang ketiga Oratio, yaitu doa. Lectio, bacaan suci, boleh dipilih oleh saudara nats Alkitab yang mana yang paling saudara sukai, atau nats Alkitab yang mana yang paling menginspirasi. Jadikanlah itu sebagai bahan bacaan atau lectio di dalam meditasi kita. Kemudian meditasi sendiri berasal dari makna mengunyah. Meditatio itu mengunyah. Jadi lectio tadi, firman yang sudah kita baca, di dalam meditasi kita kunyah kembali, dalam pengertian kita renungkan berulang-ulang. Kita hayati satu persatu kata dari lectio itu, dan kata per kata itu kita jadikan bahan perenungan di dalam meditasi kita. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga yang disebut dengan oratio, yaitu doa. Nah, dalam doa ini kita berdoa berdasarkan apa yang kita baca dari lectio tadi. Sebentar lagi kami akan mencontohkan kepada saudara salah satu nats yang akan kita jadikan sebagai lectio, dan nanti saudara dapat memilih nats-nats yang lain yang amat menginspirasi bagi saudara. Untuk edisi ini kami akan memilih dari Yohanes 7 ayat 37. Kita bisa membuka bersama-sama Yohanes 7 ayat 37. Nah, Yohanes 7 ayat 37 inilah yang akan menjadi bahan bacaan kita. Kita menyebutnya lectio. Dari nats inilah nanti perenungan meditasi kita. Jadi kalau saudara sudah membuka Yohanes 7 ayat 37, kami akan membacakannya bagi kita. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Nah, inilah natsnya. Jadi saudara, setelah kita membaca nats ini sebagai lectio atau bahan bacaan dalam meditasi kita, kita akan memulai bagian yang kedua, yaitu kita merenungkan nats ini kata per kata. Nah, tadi kita sudah membaca, barang siapa yang haus, hendaknya ia datang kepadaku dan minum. Nah, dari kata ini kita dapat mengunyah atau meditasio, mengunyah lectio ini, kita merenungkannya dengan mendalam. Umpamanya kata barang siapa haus, hendaknya ia datang kepadaku dan minum. Nah, kita ulangi kata ini di dalam doa meditasi kita. Barang siapa yang haus. Mungkin karena pergumulan kehidupan kita, mungkin saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini
juga mengalami berbagai pergumulan-pergumulan yang amat berat, sehingga kita yang di dalam pergumulan merasa seolah-olah sama dengan seseorang yang dahaga, seseorang yang haus, seseorang yang menahan dahaganya. Ia merasakan haus, ia merasakan penderitaan, ia menantikan seseorang yang memuaskan dahaganya. Nah, dari leksio tadi kita kemudian membawanya ke dalam meditasi, dan di dalam meditasi firman itu kita ulang-ulangi di dalam pikiran kita sambil kita merenungkan dan membandingkan dengan penderitaan kita sendiri. Nah, coba saudara ulangi di dalam meditasi saudara perlahan-lahan. Barang siapa yang haus, hendaknya datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang haus, hendaknya datang kepadaku dan minum. Setelah saudara mengulang-ulanginya, kemudian muncul pengakuan di dalam hati saudara. Ya Tuhan, siapakah orang yang Kau sebut di dalam leksio ini? Orang yang haus dan dahaga itu adalah aku sendiri. Ya Tuhan, aku merasakan kehausan yang begitu mendalam. Nah, ketika Engkau mengulangi kalimat ini, sesungguhnya Engkau sudah memasuki apa yang disebut dengan meditasi. Karena saudara telah masuk ke dalam leksio itu sendiri. Nah, kemudian ada kalimat haus. Nah, kita dapat mengulangi kata haus ini berulang-ulang. Haus, haus. Nah, bawalah kata haus ini dan bandingkanlah ke dalam pengalaman hidupmu ketika engkau merasa mencari sesuatu, ketika engkau merasa kehilangan sesuatu, ketika engkau merasa begitu tertekan jiwamu karena berbagai pergumulan hidup. Nah, apa yang selanjutnya tertulis di dalam Alkitab? Datanglah kepadaku. Di dalam kehausan kita, di dalam dahaga yang begitu menguasai jiwa kita, kita dipanggil dengan suara yang amat lembut dari Tuhan, datanglah kepadaku. Nah, di dalam meditasi kita, leksio ini amat membantu kita, menuntun kita untuk berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan dan merasakan panggilan-panggilan Tuhan dari nats yang kita baca. Nah, mungkin ada nats Alkitab yang lain yang menurut pengalaman hidup saudara jauh lebih menginspirasi. Saudara dapat menggunakannya sebagai leksio. Lalu di dalam doa meditasi kita, saudara kunyah leksio itu berulang-ulang. Cari kata demi kata yang membuat doa saudara semakin masuk ke dalam. Doa saudara semakin masuk ke dalam keheningan. Nah, saudara, setelah meditasi selesai, kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu orasio. Nah, di dalam orasio kita menyampaikan doa pribadi kita kepada Tuhan. Karena tadi dalam leksio kita bicara tentang seseorang yang haus, dan seseorang yang haus itu dipanggil oleh Tuhan datang kepadanya untuk dipuaskan rasa dahaganya. Maka di dalam doa pribadi kita, kita mendoakan semua peristiwa hidup kita yang membawa penderitaan bagi kita, laksana seorang yang kehausan yang sedang mencari-cari sumber air. Nah, di dalam doa pribadi kita, doakanlah setiap pergumulan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang ketika menyaksikan siaran ini merindukan orang tua yang telah pergi jauh. Nah,
rasa dahaga kepada kehadiran orang tua itu, bawalah di dalam doa. Atau ketika saudara memulai meditasi saudara dan saudara dalam pergumulan yang amat berat, mungkin karena kita sama-sama tahu masa pandemi corona yang luar biasa ini mungkin membuat kondisi ekonomi keluarga kita dalam keadaan sulit, atau ketidakpastian soal kapan ini akan kembali seperti semula menimbulkan penderitaan bagi kita sendiri. Mungkin sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, kita khawatir apa yang akan terjadi di masa depan. Dan di dalam kekhawatiran kita mengingat seseorang yang haus, seseorang yang berjuang melawan dahaga, dan ada suara Tuhan memanggil dia, datanglah kepadaku. Nah, saudara terkasih, pada saat orasio munculkanlah berbagai pergumulan yang saudara rasakan. Tentu orasio ini sangat berbeda satu dengan yang lain, sangat pribadi, yaitu tergantung pada pergumulan saudara masing-masing. Saudara, ada begitu banyak leksio yang dapat saudara cari di dalam Alkitab, dan dari pengalaman teman-teman banyak yang menemukan leksio yang amat kaya dari Mazmur atau Amsal. Saudara dapat memilih itu, apalagi Mazmur dalam beberapa nats menggambarkan betapa dalamnya beratnya penderitaan pemazmur. Ini juga cocok sekali untuk leksio. Nah, carilah dalam Alkitab sumber-sumber leksio kita yang dapat membantu saudara dalam berdoa meditasi. Dan saudara, meditasi amat baik dilakukan setiap hari. Tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sesaat saja kita membaca leksio, kita mencari leksio dari Alkitab, kemudian kita mengunyah leksio itu dalam doa pribadi kita. Ingat ya, seperti mengunyah makanan, tentu lebih baik kalau kita mengunyahnya lebih banyak. Semakin kita mengunyahnya, semakin kita menikmati sari makanan itu. Demikian juga dengan leksio. Setelah kita menemukan leksio, ulang-ulangi atau kunyah leksio itu di dalam meditasi kita sampai kita menemukan pesan-pesan atau kata-kata dalam leksio kita yang berkuasa, yang dapat membantu kita untuk memahami firman Tuhan. Kemudian kita pindah kepada orasio atau doa pribadi. Nah, saatnya apa yang kita baca dalam leksio dan kita ulang-ulangi dalam meditasio menjadi doa pribadi kita dalam orasio, dan saatnya kita membawa diri kita masuk ke dalam nats Alkitab itu, dan ini akan memudahkan saudara untuk berdoa. Jadi sangat sederhana meditasi dengan metode Santo Benedictus, dan kami percaya dalam berjalannya waktu saudara akan menemukan manfaat yang luar biasa dari metode meditasi ini. Demikian saudara, edisi metode meditasi kita pada hari ini. Selamat mencoba di rumah bersama keluarga kita. Manfaatkanlah masa virus corona ini sebagai kesempatan untuk berdoa secara pribadi, karena ini menenangkan hati saudara. Demikian meditasi Retreat Center GBKP.